Bab 49. Kepergian sang nenek. Jam 7 malam tepat akhirnya Oma dinyatakan meninggal oleh sang dokter. Malam ini jadi malam paling kelam bagi seluruh keluarga Rafli. Tangis pilu terdengar dari Mama Indah dan Hailey. Beberapa kerabat pun segera datang ke rumah sakit saat mendengar kabar tersebut. Hanya Rafli yang tidak menjatuhkan air matanya, namun tak ada yang tahu bahwa kesedihan di hatinya begitu besar. "Christine, hubungi Nathan untuk datang ke sini," ucap Rafli pada sang kekasih. Malam ini dia tak akan bisa mendampinginya Christine terus, bahkan mungkin tak akan bisa mengantarkan Rafli pulang. Jadi keberadaan Nathan sangat dibutuhkan. "Iya Pak, jangan cemaskan aku, urus dengan baik Oma Hazel menuju peristirahatan terakhirnya," jawab Christine. Dengan tenggorokan yang tercekat. Tak menyangka pula hatinya akan sesakit ini. Christine mungkin baru beberapa kali bertemu dengan Oma, namun ketulusan dan kebaikan Oma sudah mampu dia rasakan. Terlebih Christine makin hancur ketika melihat Pak Rafli terpuruk. Memang tidak ada air mata yang keluar dari kedua mata Pak Rafli, namun sorot matanya sudah berubah jadi sayu, penuh dengan kesedihan yang mendalam. Setelah malam ini mereka tidak akan bisa lagi bertemu. Dan mendengar suara Oma, Christine akhirnya meminta sang kakak untuk datang ke rumah sakit. Karena kabar terlalu mendesak jadi Nathan butuh waktu lebih lama untuk datang ke sini karena sebelumnya dia pun memiliki urusannya sendiri. Di saat Rafli sibuk dengan semua keluarga dan persiapan membawa Oma pulang, Ivana mendekati Christine secara perlahan. "Inikah yang kamu inginkan, Christine?" tanya Ivana. Christine tentu merasa bingung dengan pertanyaan tersebut, baginya itu adalah pertanyaan yang ambigu, apa maksudnya? Yang diinginkan? Apa tentang Oma yang meninggal? Astaga, pemikiran Christine tidak sepicik itu. Daripada menjawab pertanyaan yang tidak jelas, Christine lebih pilih untuk diam. "Kamu sengaja mengulur waktu tentang pernikahan, kamu berharap Oma segera meninggal, jadi kamu bisa terbebas dari tuntutan Mama Indah. Iya kan?" tanya Ivana, selalu saja bicara dengan nada yang pelan tapi semua pertanyaannya berhasil melukai hati Christine. "Kak Ivana sebenarnya sangat cantik, tapi sayang sekali memiliki hati yang licik," balas Christine, dia bahkan mengisi jarak dan bicara dengan berbisik. "Oma baru saja meninggal, bahkan belum dimakamkan tapi Kak Ivana sudah membahas tentang pernikahan. Apa sedikit saja Kak Ivana tidak bersimpati dengan keadaan ini?" tanya Christine pula, membalas dengan pertanyaan juga. "Oh wajar saja, mungkin karena Kak Ivana tidak mengenal Oma dengan baik." "Aku lupa bahwa Kak Ivana adalah orang asing," timpal Christine. Dengan wajah yang datar dia segera menjauh dari wanita mengerikan itu. Christine mendekati Papa Indah dan Papa Indah pun memeluk pundak Christine. "Maafkan Oma jika Oma memiliki salah padamu, Christine," ucap Papa Indah. "Oma tidak memiliki kesalahan apapun padaku Om, justru aku yang merasa sangat bersalah pada Oma." "Tidak, jangan bicara seperti itu, Oma sangat menyayangi kamu," balas Papa Betran. Ivana di ujung sana hanya mampu menatap dengan tatapan tak suka. Namun tak bisa berbuat banyak pula. Hampir jam 9 malam Nathan akhirnya tiba di rumah sakit. Nathan hanya sempat bertemu dengan Rafli, sebab telah banyak kerabat keluarga Rafli yang datang. "Aku akan langsung membawa Christine pulang," ucap Nathan. "Terima kasih sudah datang Nat, maaf aku tidak bisa mengantar Christine." "Tidak perlu merasa sungkan, dia masih adikku. Tetap dampingi semua keluargamu," balas Nathan pula dan Rafli hanya mampu mengangguk. Sebelum berpisah Rafli lebih dulu mengelus puncak kepala Christine dengan lembut, ingin memeluk namun tak kuasa karena ada Nathan. Tapi Christine ternyata jauh lebih berani dibandingkan Rafli, gadis itu tak ingin berpisah seperti ini saja, jadi Christine yang lebih dulu mengikis jarak dan memeluk sang dosen erat. Astaga, batin Nathan. Kadang dia masih tidak percaya jika Rafli dan Christine saat ini bersama. Karena dia pun tahu dengan pasti,
bahwa keduanya sebelumnya sangat saling membenci. Tapi ternyata kebencian pun bisa berubah jadi cinta. Namun sekarang Nathan tidak bisa terlalu banyak menjelaskan, dia hanya mampu geleng-geleng kepala. "Cari ponsel Bapak, hubungi aku jika sempat," kata Christine. "Kamu masih memanggilnya Bapak?" sahut Nathan, gatal sekali mulutnya untuk tidak mempertanyakan tentang hal ini. "Terus panggil apa?" tanya Christine pada kakaknya. "Ya terserahmu, apa kek," balas Nathan, adiknya satu ini. Memang selalu bertindak di luar nalar, hanya Santilah adiknya yang normal. "Nanti kuusahakan untuk menelponmu," ucap Rafli kemudian, coba menghentikan perdebatan kakak adik tersebut. Christine mengangguk setuju. Melihat Christine yang hendak pergi, Hailey pun datang menghampiri. Sebenarnya Hailey belum bisa menerima Christine untuk jadi kekasih kakaknya. Tapi dia selalu ingat bahwa Oma mintanya untuk rukun dengan Christine. Jadi apapun akan dia lakukan untuk menjalankan keinginan sang nenek yang kini telah tiada. "Kamu akan pulang?" tanya Hailey, nada bicaranya memang terdengar dingin, namun sorot matanya sudah menjelaskan semuanya bahwa dia peduli. "Iya, ini kakakku Nathan," jawab Christine, lalu memperkenalkan keduanya. "Terima kasih karena sudah datang ke sini," kata Hailey lagi setelah dia memperkenalkan diri pada kakaknya Christine. Rafli pun lantas memeluk pundak sang adik, tahu bahwa kejadian malam ini pasti sangat berat bagi Hailey. "Jaga dirimu baik-baik, jangan sampai jatuh sakit," balas Christine. "Aku menyapamu seperti ini karena Oma. Aku tahu, aku juga berusaha baik padamu seperti ini karena Oma," balas Christine. Nathan dan Rafli saling pandang, rasanya harus segera memisahkan Christine dan Hailey sebelum pembicaraannya makin panjang. "Kami pamit," ucap Nathan kemudian dan akhirnya mereka benar-benar berpisah. "Kamu baik-baik saja?" tanya Nathan setelah dia dan Christine berada di dalam lift, siap turun ke bawah untuk segera pulang. "Iya, kenapa? Apa wajahku terlihat tidak baik-baik saja?" balas Christine. Nathan terdiam sesaat, tak langsung menanggapi banyak pertanyaan sang adik. Saat bertemu Rafli tadi dia pun mengamati sekitar, ada seorang wanita yang selalu berada di samping Tante Indah. Rasa-rasanya wanita itulah yang akan dijodohkan dengan Rafli. Bagaimana bisa Nathan memikirkan tentang kisah cintanya sendiri, sementara dia pun tak bisa acuh dengan kisah cinta sang adik. Jujur saja, Nathan selalu merasa cemas tentang Christine. "Kamu masih muda, jika terlalu sulit untuk pacaran dengan pria itu lebih baik putus saja," kata Nathan. "Aku tahu," balas Christine, lalu memeluk lengan sang kakak. "Aku memang tidak bisa menuruti keinginan Oma untuk menikah dengan Pak Rafli, tapi aku akan mengabulkan keinginan Oma untuk selalu berada di samping Pak Rafli," batin Christine. "Oma," lirih Christine pula, dia bahkan menangis lagi, namun dengan cepat dihapus. Nathan melihat air mata itu, tapi dia pilih diam saja.